perlu digarisbawahi bahwa ketika kita sekolah, ketika baik itu siswa SD, SMP, ataupun SMA, dia bukan hanya belajar tentang akademis, tetapi dia juga harus belajar tentang bagaimana akhlak, bagaimana budi pekerti, bagaimana cara bersikap. Misalnya, waktu sekolah dia misalnya sering melanggar peraturan, contohnya tadi misalnya gaya rambut tadi, misalnya panjang rambutnya, maka ketika dia sudah dewasa nanti, dia sudah bekerja, biasanya dia juga melanggar peraturan-peraturan yang ada di tempat kerja dia. Selamat datang di konten ngomong nggak doang, dimana pada konten ini saya akan ngomong, tetapi kata Bang Panji, ngomong itu nggak doang, ngomong itu punya dampak, ngomong itu punya akibat. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang hubungan antara rambut yang rapi dengan pelajaran. Mungkin kita melihat fenomena atau kita merasakan sendiri, terutama pada seorang anak laki-laki ketika dia masih dalam status siswa, ketika dia sekolah, baik itu sekolah SD, SMP, ataupun SMA. Kami para laki-laki terikat peraturan rambut tidak boleh panjang, rambut harus rapi, rambut harus pendek. Kebanyakannya mereka ini mengeluhkan peraturan tersebut, mengeluhkan peraturan sekolah tersebut, karena di umur seperti mereka ini, di umur anak sekolah ini, mereka ingin mencoba hal-hal baru, ingin mencoba sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Salah satunya misalnya melihat orang rambut gondrong, maka dia ingin mencoba merasakan bagaimana rasanya rambut gondrong, ingin mencoba. Itu memang naluriah sebagai seorang manusia. Tetapi di sisi lain dia terikat peraturan sekolah tadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya kenapa sekolah itu mewajibkan rambut siswanya itu harus rapi, tidak boleh gondrong, tidak boleh panjang. Mungkin ada beberapa siswa yang dalam tanda kutip memprotes terhadap guru bahwa kenapa sih rambut kita harus pendek? Emangnya apa sih hubungannya antara rambut pendek dengan pelajaran? Ya kan? Nah, sebenarnya memang rambut panjang dan pelajaran di sekolah itu memang sebenarnya tidak bisa dipungkiri itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara rambut pendek dan pelajaran sekolah. Tidak ada hubungannya misalnya ketika dia rambut panjang, kemudian dia menurun kualitas belajarnya. Sebenarnya tidak ada. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa ketika kita sekolah, ketika baik itu siswa SD, SMP, ataupun SMA, dia bukan hanya belajar tentang akademis, tetapi dia juga harus belajar tentang bagaimana akhlak, bagaimana budi pekerti, bagaimana cara bersikap. Seperti yang saya sebutkan tadi, memang rambut panjang itu baik itu panjang atau pendek itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran sekolah. Tetapi karena itu sudah dibuat peraturan oleh sekolah, lalu sebagai siswa yang baik dia harus mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah tersebut. Sehingga ketika dia rambutnya itu panjang, tidak sesuai peraturan, memang dia pelajarannya tidak terganggu, tetapi akhlak dia, budi pekerti dia, disitulah nilainya jadi rendah. Disitulah guru memandang siswa ini
menjadi rendah akhlaknya. Kenapa? Karena dia melanggar peraturan tersebut. Jadi sebenarnya sekolah itu mendisiplinkan seorang siswa itu yang didisiplinkan bukan hanya tentang otaknya, bukan hanya tentang pengetahuannya yang didisiplinkannya, tetapi juga mendisiplinkan akhlaknya, budi pekertinya, sikap dia terhadap peraturan. Maka ketika dia melanggar, dia otomatis nilainya rendah dalam hal budi pekerti atau akhlak. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kenapa sekolah membuat peraturan tersebut terhadap siswa walaupun tidak ada hubungannya dengan pelajaran, karena disitulah letak perbedaan antara seorang anak yang sekolah dan seorang anak yang tidak sekolah. Setidaknya dari penampilan, selain dari seragam yang dia pakai, dari sepatu yang dia pakai, juga terlihat dari rambut siswa tersebut. Karena kalau misalnya dia ingin menggunakan gaya rambut yang sembarangan, lalu apa bedanya seorang siswa ini dengan anak yang tidak sekolah? Itulah mengapa menurut keyakinan saya, kenapa sekolah itu membuat peraturan tersebut, karena setidaknya ingin membedakan antara siswa yang anak yang sekolah dengan anak yang tidak sekolah. Itulah kenapa juga dasar bahwa kenapa sekolah mewajibkan kita harus seragam. Ketika seorang anak menjadi siswa bersekolah, dia harus berseragam. Seperti itu juga halnya ketika dia jadi siswa, dia rambutnya harus rapi. Kemudian poin yang ketiga, ini sangat subjektif sih. Sebenarnya menurut keyakinan saya, kebiasaan kita waktu sekolah itu biasanya terbawa sampai dia besar. Bila dia tidak introspeksi diri, bila dia tidak refleksi, bila dia tidak memperbaiki dirinya. Maka misalnya waktu sekolah dia misalnya sering melanggar peraturan, contohnya tadi misalnya gaya rambut tadi, misalnya panjang rambutnya, maka ketika dia sudah dewasa nanti, dia sudah bekerja, biasanya dia juga melanggar peraturan-peraturan yang ada di tempat kerja dia. Otak dia sudah memprogram bahwa, oh kemarin waktu sekolah nggak apa-apa, ngelanggar peraturan sedikit nggak apa-apa. Lalu dia secara alam bawah sadar, dia membenarkan untuk melanggar peraturan tersebut. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa ketika lagi sekolah. Maka ketika dia sudah dewasa, dia sudah bekerja, dia malah juga melanggar. Lebih-lebih nanti misalnya di masyarakat juga seperti itu. Itu yang dikhawatirkan. Di tempat kerja dia melanggar peraturan, di masyarakat dia juga melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh sekolah. Itulah yang dikhawatirkan oleh guru-guru yang mendidik siswa. Maka sebelum itu terjadi, sebelum dia terjun ke masyarakat dan melanggar norma-norma, sebelum dia terjun ke tempat kerja dan melanggar peraturan kantor, maka sedari dini dia dibiasakan untuk mentaati peraturan. Maka itulah tujuan sekolah sebenarnya. Di samping siswa ini dididik dalam hal akademis, juga siswa ini dididik secara akhlak, dididik secara budi pekerti. Maka jika siswa ini dari sekolah dia sudah berhasil mendisiplinkan dirinya
Maka diharapkan mudah-mudahan nanti ketika dia sudah dewasa, dia berada di tempat kerja, dia juga cenderung mentaati peraturan kantor tersebut. Karena dia sudah tertanam di dalam kepalanya. Seperti contoh juga misalnya, ketika waktu sekolah, si siswa ini ketika diberi PR, dia tidak mengerjakan. Maka biasanya yang saya lihat, menurut keyakinan saya, ketika dia sudah dewasa dan dia sudah bekerja, dikasih kerjaan oleh atasannya, dikasih kerjaan di rumah, ternyata besoknya tidak dia kerjakan. Menurut saya itu kemungkinan besar sewaktu kecil dia juga seperti itu ketika sekolah. Atau misalnya ketika dia kuliah, PR-PR, dia tidak mengerjakan tugas-tugas tersebut. Maka kemungkinan besar waktu dia sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, dia juga seperti itu. Cenderung melakukan hal tersebut. Atau misalnya, kalau saya pribadi, waktu sekolah, saya mengerjakan PR, tetapi mepet-mepet waktunya. Kalau istilah saya atau istilah angkatan saya itu the power of kepepet. Artinya ketika waktu sudah hampir habis, lalu disitulah saya baru mulai mengerjakan. Misalnya waktu tinggal 1 hari lagi, disitu saya baru mengerjakan. Itu kebiasaan saya waktu sekolah. Dan ternyata sekarang ketika saya sudah bekerja, memang yang saya rasakan, saya melakukan atau mengerjakan tugas yang ada pada diri saya, tugas yang diberikan pada saya, itu biasanya memang saya cenderung untuk mengerjakan ketika hampir-hampir waktu sudah habis. Karena itu tadi, kebiasaan dari kecil. Nah, sebagai guru, kami mengharapkan bahwa siswa itu jangan sampai seperti itu. Kalau bisa, si siswa ini mentaati peraturan. Maka diharapkan mudah-mudahan ketika dia sudah dewasa, dia sudah bekerja, dia sudah terjun ke masyarakat, dia akan cenderung mentaati peraturan. Dengan begitu, diharapkan berkuranglah sedikit masalah yang ada di muka bumi ini. Setidaknya kita mengurangi sedikit masalah. Seandainya kita jadi melanggar peraturan dan sebagainya, maka masalah-masalah yang ada di dunia ini kita cenderung menyumbang masalah kepada dunia. Jangan sampai seperti itu. Karena kita ingin setidaknya kalau tidak bisa menyelesaikan masalah dunia, setidaknya kita tidak menyumbang masalah tersebut kepada dunia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan silahkan direnungkan kembali dan komen bila Anda tidak setuju dan utarakan argumen Anda. Klik like jika suka dan subscribe juga untuk mendukung channel saya untuk lebih berkembang lagi. Dan terima kasih sudah menonton.